Halo sahabat channel Om Puji. Kali ini kita akan mengangkat tentang budaya Kerajaan Mekongga yang ada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kolaka Timur dahulu adalah merupakan bagian dari daerah Kabupaten Kolaka yang pada zaman dahulu adalah merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Mekongga yang tentunya sistem pemerintahan saat itu banyak dipengaruhi oleh kekuasaan raja-raja Mekongga yang memerintah. Dalam sejarah To Mekongga dan To Konawe dikisahkan bahwa pernah terjadi perang saudara antara Kerajaan Mekongga yang dipimpin oleh Raja Anakia Rumbalasa dan Kerajaan Konawe yang dipimpin oleh Anakia Buburanda Saiwowa Latoma Konawe. Setelah perang berhari-hari lamanya, maka diakhiri dengan kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Lapo Bende Haluleo tahun 1586 dan dilakukan Musehe Wonua pensucian negeri bagi kedua kerajaan yang bertikai. Setelah berdamai, maka kedua pemimpin kerajaan tersebut bersepakat untuk menikahkan putra-putri mereka, yaitu Sabulombo atau Sangia Lombo-Lombo, putra Rumbalasa, dan Rumgabe, putra Buburanda. Dari pernikahan tersebut, maka Buburanda memberikan bagian tanah atau wilayah atau disebut dengan tiari kepada putrinya Wunggabe dan suaminya Sabulombo, yaitu berupa wilayah Tonggauna, Watu Mandunga, Woisinggote, Porabua, dan Uete. Wandeeha Ahi Lulu sampai Banggailah, dan batas tersebut ditandai di tanah suatu batu besar disebut Watu Pinahu sebagai tanda batas tiari, yaitu di perbatasan Sanggona, terus menyusuri Sungai Konaweha sampai hulu Sungai Lasolo sekitar Asinua dan naik memotong di sepanjang pegunungan Tamosia. Teo Ohua Kadue melewati Alam Moreo dan turun di dataran Unembute Kumapo. Begitu juga pada zaman pemerintahan Raja Mekongga Anakia Sangia Sabulombo dan Sangia Benua. Anakia Sangia Lakarama atau Rundu Lamoa setelah menikahkan putra-putri mereka, yaitu Tepo Rambe Sangia Nilulo, putra Sangia Sabulombo, dan Wehuka, putra Sangia Lakarama. Maka dari pernikahan tersebut Sangia Lakarama memberikan bagian tanah atau wilayah tiari kepada putrinya Wehuuka dan suaminya Sangia Nilulo, yaitu berupa wilayah di daerah sekitar Rawa Aupa yang berbatasan dengan Sungai Labandia sampai hulu Sungai Roraya, mulai dari Mokupa, Pundawaro, Lalowatu, Bou, Tombe Kuku, dan sebagian Pomboe area.
Setelah adanya pembagian Tiari, maka wilayah kerajaan Mekongga semakin luas, sehingga pada zaman pemerintahan Raja Mekongga Anakia Bokeo Sabilambo atau Sangia Lombo-Lombo, maka beliau membagi atau mengadakan Sarawonua atau kabinet kerajaan sekitar tahun 1590. Wilayah kerajaan Mekongga dibagi atas 4 daerah wilayah cabang Wonua negeri yang masing-masing dikepalai oleh mokole atau pejabat kerajaan setingkat kepala distrik, terkecuali 1 daerah cabang Wonua, yaitu pusat kerajaan yang meliputi 7 wilayah Tonomotuo diperintah langsung oleh Raja Bokeo. Adapun pembagian wilayah dari 4 wilayah daerah cabang Wonua, yaitu pusat kerajaan atau wilayah inti meliputi 7 daerah Tonomotuo diperintah langsung oleh Raja Bokeo, mulai dari Lanu Iwoimenda sampai ke Pondui, Lalumba, Sabilambo, dan Lambo. Nuwewe, Uwehu, Tikonu sampai ke selatan Tuonduo, Lapa, Puno, Toari. Ibu negerinya Malamala diperintah oleh Mokole Kodoya, mulai dari perbatasan Iwoimenda sampai ke utara Pakue, Tanjung Patikala. Awalnya terdiri dari 4 kerajaan kecil, yaitu Kodoeha, Latou, Watunohu, Lalewao, atau yang lebih dikenal dengan Panto Panua. 4 wilayah negeri tersebut disatukan oleh Raja Bokeo Sabulombo karena asal mereka sama, yaitu Ronggo Patombulu yang berasal dari keturunan Wolomeambo Sangia Majapahit. Namun putranya yang bernama Tameaso menikah dengan keturunan Raja Mekongga yang bernama Wealusu. Daerah bagian Sigere diperintah oleh Mokole Sigere, mulai dari Solewatu sampai Sanggona, termasuk Tinondo sampai wilayah Rate-Rate dan Labandia. Awalnya ibu negerinya di Sigere pada zaman pemerintahan Mokole Basu, Mokole Amusara, dan Mokole Latumaa dipindahkan ke Solewatu, dan kemudian ibu negeri Mokole Sigere pindah ke Tinondo. Daerah bagian Watu Mendonga diperintah oleh Mokole Ponaweha atau Uwesi, mulai dari Banggaila, Uete, Porabua, Uesigote, Wandeha, Ahilulu, Watu Mandonga, dan Togauna. Daerah ini dahulu adalah merupakan kerajaan kecil Watu Mendonga, wilayah kerajaan Konawe yang dikuasai oleh Anakia Buburanda Sabadara, yang kemudian diserahkan sebagai tiari kepada anaknya Wunggabe atau suaminya Anakia Sabulombo, yaitu putra Raja Mekongga Sangia Lamba-Lambasa. Yang dimaksud dengan pusat kerajaan wilayah inti yaitu terdiri dari 7 Tobu Tonomotuo. Mereka diperintah langsung oleh Raja Bokeo Mokole Owose. Adapun 7 Tonomotuo tersebut mempunyai hak istimewa untuk memilih dan mengukuhkan Raja Bokeo Mekongga. Karena pada zaman dahulu sebelum kerajaan Mekongga terbentuk,
Mereka adalah raja-raja kecil yang memiliki kuasa atau hak atas wilayah negeri Sorumi yang sekarang dikenal dengan Mekonga. Ketujuh, Tonomotuo tersebut adalah Tobu Tonomotuo Lambo, dijabat seorang kepala yang bergerak Tonomotuo. Tobu Tonomotuo Muwewe, dijabat seorang kepala yang bergerak Tonomotuo. Tobu Tonomotuo Pueho Bundelaku, dijabat seorang kepala yang bergerak Tonomotuo. Tobu Tonomotuo Tikono, dijabat seorang kepala yang bergelar Tonomotuo. Tobu Tonomotuo Sabilambo Puonggia, dijabat kepala yang bergelar Tonomotuo. Tobu Tonomotuo Lalomba'a, dijabat kepala yang bergelar Tonomotuo. Tobu Tonomotuo Pondui Laloeha, dijabat kepala yang bergelar Tonomotuo. Dari 7 daerah Tobu Tonomotuo istimewa yang ada di negeri kerajaan Mekonga, maka yang berada di wilayah Mekonga bagian timur, sekarang Kabupaten Kolaka Timur, hanya 2 Tobu daerah, yaitu Tobu Tonomotuo Lambo dan Tobu Tonomotuo Muwewe. Sehingga di 2 daerah tersebut sejak zaman pemerintahan Raja pertama Sangya Larumbalangi sampai Raja terakhir Bokeo Latambaga. Di daerah tersebut tidak pernah dibentuk satu Mokole, dan daerah tersebut tidak pernah diperintah oleh Mokole Tawanga maupun Sigere, karena daerah tersebut masuk dalam wilayah inti kerajaan istimewa yang diperintah langsung oleh Bokeo Raja Mekonga. Adapun mantan 7 Tonomotuo daerah istimewa yang pernah menjabat di kerajaan Mekonga bagian timur adalah Tonomotuo Putobu Lambo, Lamori, Tahuraru, Watukila, Tawalai Taulobu, Mardesa, Lauwenga, Tahuraru, Dala Timbu, Lada, Guru, Tada Ganda Hulu. Tonomotuo Putobu Muwewe, Sangya Pasaeno, Wasahea, Lakiwa, Mohai, Toolu, Biooha, dan Korahi. Pada zaman pemerintahan Bokeo Teporambe Sangya Nilulo tahun 1692, maka beliau membentuk lagi satu Mokole dengan menempatkan adiknya Sangya Wandudu sebagai Mokole Mabulu Meambulo di Wono Buteo Labandia, sehingga jumlah wilayah Mokole saat itu menjadi 5, yaitu Bokeo pusat kerajaan, Mokole Kodoeha, Mokole Sigere, Mokole Watu Mendonga, Mokole Mambulo. Pada saat itu Kapita dijabat oleh Puluwase, Sapati dijabat oleh Tadesara, Pabitara dijabat oleh Lalowasa. Wilayah Meambulo dahulu sebagai daerah tersebut adalah daerah kekuasaan Sangya Lakarama Mokole Lambuya yang berkedudukan di Benua, yang diserahkan sebagai tiari kepada anaknya Weihuka yang dinikahi oleh Teporambe atau Sangya Nilulo. Dan pada saat Sangya Nilulo memerintah, maka ditunjuklah adiknya Sangya Wandudu untuk menjabat sebagai Mokole Mambulo di wilayah tersebut yang berkedudukan di Labandia. Pada zaman pemerintahan Bokeo Ladumaan atau
Sangiani Bandera tahun 1697, maka beliau mengadakan perubahan besar pada sistem pemerintahan Raja Mekonga. Pusat pemerintahan yang tadinya di Bende dipindahkan ke Wundulako dengan mendirikan sebuah istana atau Raha Komali bertiang 99 buah. Beliau memekarkan kerajaan Mekonga menjadi 8 wilayah Mokole, yaitu Mokole Owose dibantu oleh Kapita Pabitara Sapati, meliputi 7 daerah istimewa Tonomotuo. Saat itu Kapita dijabat oleh Lapanasuri, kemudian diganti oleh Lapaga. Jabatan Sapati dijabat oleh Tobenua dan jabatan Pabitara dijabat oleh Tabu Tuawa Sangianino Buru. Mokole Kodoya, Mokole Sigera, Mokole Tonggaula, Mokole Mambulo, Mokole Lelewang, Mokole Watuno, Mokole Latou. Beliau juga melantik 10 orang aparat kerajaan Mekonga sebagai antisipasi untuk menjaga wilayah kerajaan Mekonga dari serangan Belanda VOC. Ialah Lasakiri sebagai pejabat kepala di Wundulako, Talaga sebagai pejabat kepala di Sabilambo, Lapo Bandu sebagai pejabat kepala di Liku dan Kapu, Lasone sebagai pejabat Mokole di Labandia, Wakunde sebagai pejabat kepala di Lamunde, Wekoe sebagai pejabat kepala di Bende, Wamena sebagai pejabat kepala di Loka Tirawuta, Lapaga sebagai pejabat Kapitan Mekonga, Kiyama sebagai pejabat kepala di Baula, Sembe Madukala sebagai pejabat kepala Wolo di Iwoi Menda. Sekitar pertengahan tahun 1800, seorang Mokole Lambuya yang bernama Monggunani karena pernikahannya dengan Imali Wemalika Anakia Pewuta Baula, seorang putri kerajaan Mekonga, maka Monggunani memohon kepada Bokeombore atau Mburi agar diberikan daerah Unembute untuk masuk dalam wilayah pemerintahannya, yaitu Mokole Lambuya. Bokeomburi mengiyakan dan dianggap sebagai tiari kembali kepada kerajaan Konawe, sehingga sampai saat ini daerah Unembute menjadi wilayah Kabupaten Konawe. Pada zaman pemerintahan Bokeo Latambaga, Raja Laiwoi Saosao secara sepihak memindahkan batas kerajaan Laiwoi ke Simbune dengan menempatkan seorang kapita pada tahun 1920 yang bernama Rumono, yang tugasnya untuk memungut pajak atau sima. Beliau tinggal di daerah Pondui Simbune. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan Kapita Rumano, maka kepala Simbune Lopondondo dan Pabitara Mondakari melaporkan hal tersebut kepada Mokole Mambulo yang saat itu dijabat oleh La Aradi. Maka mereka pun berangkat ke ibu kota kerajaan Mekonga di Kolaka untuk menghadap Yang Mulia Raja Mekonga Bokeo Latambaga di Balandete. Dalam surat riwayat tanah yang dibuat oleh Latumaa pada tanggal 7 Agustus tahun 1966, dicatat bahwa nanti 6 tahun kemudian, yaitu tanggal 8 Mei 1926, barulah perjanjian perbatasan tersebut terwujud.
Perjanjian perbatasan difasilitasi oleh kontroler Belanda di Kolaka dan kontroler Belanda di Kendari. Perjanjian ini diadakan di rumah sekolah pribumi Volksschule di Rate-Rate yang didirikan oleh NCV tahun 1925. Saat perjanjian dilaksanakan terjadi perdebatan yang sangat alot, bahkan saling memuji ilmu kedijayaan. Pada saat Raja Cao mengeluarkan rokoknya, maka rokok tersebut berubah jadi ular kecil, dan ketika ingin membakar rokoknya, maka Raja Latambaga menawarkan korek apinya yang ketika itu juga berubah jadi kayu membara atau olutu gumbolutu. Setelah itu dilanjutkan perjanjian. Raja Cao berkeras ingin memindahkan batas ke Simbune, tapi ditentang oleh Raja Latambaga. Kemudian mereka menawarkan lagi batas kerajaan pindah di daerah Poni-Poniki, yaitu batas sungai Poni-Poniki. Tapi Pabitara, Mondakari, dan Kepala Putih angkat bicara. Keno iso-iso Lamonga pala loka iwaimena tirano mekonga rongga konawe ikumapo kambo unembute pewiso, yang artinya kalau dahulu saat Wamena menjabat kepala loka batas Mekonga dan Konawe di Kumapo, kampung Unembute masuk wilayah Mekonga. Setelah itu Raja Latambaga mengambil jalan tengah dengan meminta agar batas ditetapkan di Tumbudadio karena di situ ada kuburan leluhur, yaitu Wamena anak Sangiani Bandera dengan suaminya Lapa Gilili. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung. Bunyi guntur menggelegar silih berganti dengan kilat. Seketika itu juga angin kencang bertiup dan menerbangkan seluruh atap gedung pertemuan. Dengan serta-merta semua yang hadir kaget dan langsung mengatakan setuju dengan pernyataan Raja Bokeo Latambaga. Sejak perjanjian perbatasan dilaksanakan dan ditetapkan pada tanggal 8 Mei 1926, maka pajak-pajak yang tadinya dipungut oleh Kapita Rumono atas perintah kerajaan Laiwoi dikembalikan ke kerajaan Mekonga, dan yang diberi tanggung jawab adalah Mokole Indabio. Adapun mengenai Kapita Rumono yang tadinya tinggal di Pondui Simbune, maka ditarik kembali ke Laiwoi. Pada zaman pemerintahan Raja Mekonga Anakia Bokeo Latambaga yang dikukuhkan pada tanggal 23 Maret tahun 1906, tidak ada perubahan sistem pemerintahan dan tetap mempertahankan struktur pemerintahan kerajaan yang telah dibuat oleh Bokeo Ladumaa Sangiani Bandera. Pada tahun Raja Bokeo dijabat oleh Bokeo Latambaga, Wakele Bokeo Wakil Raja dijabat oleh Monggeko, Kapita dijabat oleh Kapita Itako, Pabitara dijabat oleh Pabitara Ladulu, Sapati dijabat oleh Sapati Malaka, distrik Kolaka, ibu kotanya. Nanti pada tahun 1908 karena pengaruh Belanda, maka dirubah lagi menjadi 7 distrik.
Distrik Lapai dijabat oleh Tangga Gili. Distrik Konaweha dijabat oleh Lapanggili. Distrik Tawanga dijabat oleh Ombili. Distrik Sigera dijabat oleh Inggari. Distrik Mambulu dijabat oleh La Arabi. Distrik Kodeha dijabat oleh Laru Masa. Distrik Kolaka dijabat oleh Latambaga bergelar Bokeo, dibantu oleh Wakele Bokeo. Konaweha, ibu kotanya Watu Mendolona, dijabat oleh Mokole Lapagili. Distrik Tawanga, ibu kotanya Tawanga, dijabat oleh Mokole Lambalima. Distrik Sagiri, ibu kotanya Tindondo, dijabat Mokole Amusara. Distrik Rati-Rati Membulu, ibu kotanya Labandia, dijabat oleh Mokole La Arabi. Distrik Kodoeha, ibu kotanya Mala-Mala, dijabat oleh Mokole Lama Laru Masa. Pada tanggal 15 Oktober 1932, Raja Mekonga Bokeo Latambaga Mokole Owose, kepala distrik Kolaka, wafat di Kambo Baru, Sabilango. Sarawonua 7 Tonomotuo menunjuk Kapita Konggoasa sebagai pelaksana Bokeo, namun tidak sempat dikukuhkan oleh 7 Tonomotuo karena 7 Tonomotuo pada tahun 1933 dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan mulai saat itu tidak ada lagi Raja Mekonga yang dilantik secara sah oleh Dewan Kerajaan 7 Tonomotuo. Pada tahun 1933, pasca meninggalnya Raja Mekonga Bokeo Latambaga, maka pemerintah Belanda di Mekonga mengadakan perubahan struktur dan jabatan memerintah dari 7 distrik menjadi 3, yaitu Distrik Kolaka dibagi menjadi 2 wilayah, utara dan selatan. Bagian selatan diperintah oleh Bokeo yang dijabat oleh Induna. Bagian utara diperintah oleh Sapati yang dijabat oleh Basoeman. Distrik Solewatu diperintah oleh Kapita yang dijabat oleh Puwatu. Semua Mokole kepala distrik di Lebur dan seluruh wilayah Kolaka bagian timur diperintah oleh seorang Kapita. Distrik Pantapanu Ponta, Distrik Pantapanu Pontapanu, Distrik Pato Panua diperintah oleh Mokole yang dijabat oleh Andi Pagacoang. Semua Mokole kepala distrik di Lebur dan seluruh wilayah Kolaka bagian utara diperintah oleh satu Mokole saja, yaitu Mokole kepala distrik Pantapanua. Pada tahun 1938 terjadi lagi perubahan. Daerah-daerah distrik Mokole dibentuk kembali, termasuk distrik Kolaka Selatan menjadi distrik Mekonga, dijabat oleh seorang Bokeo. Distrik Kolaka tetap dan dijabat oleh seorang Sapati. Distrik Mambulo menjadi distrik Rate-Rate, jabatan Kapita dihilangkan, tapi distrik Solewatu tetap ada yang dijabat oleh seorang kepala distrik, sudah mencakup Tindondo dan Muwewe. Kemudian pada tahun 1941 terjadi pergantian pejabat pemerintahan, yaitu Sulewatan dijabat oleh Induna. Bokeo dijabat oleh Guru distrik Kolaka bagian selatan. Sapati dijabat oleh Basoeman distrik Kolaka bagian utara. Para Mokole kepala distrik. Pada tahun 1946 dengan masuknya Belanda nikah di Kolaka, maka struktur dan jabatan pemerintah berubah lagi, yaitu
Sulewatang dijabat oleh Andikasi, Bokeo dijabat oleh Puwatu, Kapita dijabat oleh Guru, Pabitara dijabat oleh Labahe, Sapati dijabat oleh Andi. Pada saat itu daerah tingkat 2 Kolaka terdiri dari 2 kecamatan saja, yaitu Distrik Kolaka terbagi 4 buah distrik bawahan, yaitu Distrik Bawahan Wundulako, Ibu Kota Wundulako, Distrik Bawahan Pomalaa, Ibu Kota Pomalaa, Distrik Bawahan Watu Bangga, Ibu Kota Batu Bangga, Distrik Bawahan Kolaka, Ibu Kota Kolaka. Distrik Solewatu terbagi 4 buah distrik bawahan, yaitu Distrik Bawahan Solewatu, Ibu Kota Tinondo, Distrik Bawahan Tawanga, Ibu Kota Tawanga, Distrik Bawahan Wesi, Ibu Kota Wesi, Distrik Bawahan Rate-Rate, Ibu Kota Rate-Rate. Distrik Pentampanua memisahkan diri dari Kabupaten Kolaka dan masuk pada status Afdelinglu, yaitu pada tahun 1947 sampai keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Pada zaman NIT, daerah ini menjadi Neo Swapraja, Keuangan Swapraja Kendari dan Kolaka disatukan menjadi Kas Konawe.